surat Al-Hujurat ayat 6. Wonten mriko dipun paringi tuntunan dumateng kita sedaya, orang-orang yang beriman. Bila kamu didatangi orang yang fasik dengan membawa berita penting, kasebat disuruh bertabayun untuk melakukan klarifikasi. Agar apa? Ya, diteruskan di sana, agar engkau tidak mencelakakan umat karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, yang akhirnya engkau akan menyesali perbuatanmu itu. Nah, Bapak Ibu jamaah pengawasan embun pagi setunggal, ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian kalau sering buka media sosial, ya, entah itu Instagram, entah itu Facebook, atau bahkan mungkin WA group, ya, gitu. Ibu-ibu biasa nggih WA group gitu. Itu sering berdatangan berita-berita atau informasi-informasi yang cukup menarik bagi otak kita untuk kita jadi ikuti. Mungkin kalau dunia pendidikan ada yang mengenal dengan istilah sekarang itu banyak yang namanya pendongeng, pencerita, storyteller, ya, dengan menceritakan sesuatu yang indah itu mengakibatkan diri kita itu terjun di dalam nuansanya pencerita. Nah, ini yang wajib atau patut kita jadi pahami bersama. Agar apa? Agar kita sekalian tidak terjebak di dalam kehidupan novel, ya. Karena kalau kita bicara novel bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sepuh zaman dulu yang bisa ikut terjun di dalam jadi suasana cerita itu. Dan sekarang dengan adanya tentu media sosial, bahkan dilengkapi dengan visualisasi yang sangat menarik, orang mudah dengan begitu saja percaya dan hanyut ke dalam cerita-cerita itu. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan jadi di dalam pembuka tadi, ya, sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah ada tuntunan bagi kita. Memang Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa para pendongeng atau pencerita itu memanfaatkan media massa, media sosial untuk kepentingan itu? Tentu yang pertama yang paling banyak itu alasannya karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ya, yang endingnya nanti menjadikan banyak orang itu yang ada di masyarakat dipecah belah, adu domba, bahkan menjatuhkan martabat seseorang ataupun jadi institusi. Nah, ini tentu hal-hal semacam itu harus kita sikapi dengan cara berpikir yang kritis. Nah, berpikir kritis itu seperti apa? Berpikir kritis itu melakukan analisis yang mendalam, tidak mudah atau gampang percaya dengan tadi informasi yang sifatnya fiksi. Fiksi itu rekaan, ya. Siapa yang mereka? Ya, pendongeng itu tadi, ya. Dengan tujuan apa? Tadi bisa tujuan politik, tujuan jadi ekonomi,
memecah belah dan jadi seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, bahkan ya, saya barusan baca juga dampak kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang receh itu menjadikan kemampuan intelektualitas kita itu menjadi menurun. Orang mungkin ya kalau kita lihat di dalam ya kehidupan sehari-hari cenderung lebih dekat pada gadgetnya ketimbang ya teman-teman yang ada di sampingnya. Untuk apa? Biasanya scroll terkait dengan berita-berita tadi yang menarik, ya kan gitu. Kemudian melupakan siapa yang ada di sebelahnya. Ya, itu terjadi, ya terjadi. Menjadikan kita juga waktunya habis karena mengikuti cerita-cerita yang menarik itu tadi. Dampaknya otak kita itu tidak terlatih untuk berpikir secara kritis tadi, melakukan analisis yang mendalam terkait dengan informasi itu. Sekedar percaya. Ya. Saya mungkin akan memberikan contoh mengasumsikan untuk menjadi pendongeng untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu sekalian nanti langsung bisa merubah mindset percaya atau tidak, ya kan begitu. Padahal sebenarnya tidak, itu salah ya. Ada di antara para jamaah yang mau menjadi korban probandus ya, menjadi model ada. Saya ingin membuat Bapak Ibu sekalian mempunyai persepsi beda dari kondisi saat saya sekarang ini. Tadi disebut sebagai seorang jadi profesor kan begitu. Akan saya rubah persepsinya menjadi seorang dukun. Nah, saat ini juga ya kan begitu. Nanti di otak Bapak Ibu sekalian itu menjadi percaya atau enggak kan begitu. Ya. Karena inilah yang namanya pendongeng yang baik itu nanti bisa merubah persepsi dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau satu orang, saya akan mencoba membaca pikiran seseorang tanpa jadi yang bersangkutan menyampaikan terlebih dahulu. Itu kan ilmunya dukun, ya. Sekarang kan saya profesor kan tadi disebut kayak gitu ya, dosen ya kan begitu. Saya akan menjadi pencerita yang baik sehingga Bapak Ibu sekalian percaya, oh dukun tenan iso maca pikirane wong kan gitu. Ini tak bocori di depan ya biar nanti tidak digunakan untuk menjatuhkan posisi saya yang dekan Fakultas Kedokteran Gigi ya kan itu. Saya khawatir nanti tersebar isu dekan Fakultas Kedokteran Gigi itu dukun. Nah, kecer kan gitu. Ojo cerek-cerek. Itu sudah ada unsur untuk memecah jadi belah. Tapi kalau saya bilang jadi storyteller yang baik seperti apa tanpa diberikan contohnya kan Bapak Ibu sekalian nggak paham kan begitu. Cuma teoritis kan begitu. Nah, ada Bu, salah satu aja 100.000 nantilah ya. Tuh. Atau Bapak 100.000 sungguhan tak kasihkan ya kan gitu. Cuma untuk membuktikan aja. Bapak, Pak, mungkin jenengan aja, Dek, enggak berani ya. 100.000 mana-mana ya toh, ya. Mic-nya cuma satu, Bu. Mic-nya cuma satu ini. Mic-nya cuma satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, leres ya. Karena untuk membuktikan daripada kita belajar ilmu itu cuma teoritis tapi enggak paham, ya kan gitu. Bu, ya. Ini kan ada kertas kosong, saya ngambil kertas kosong berapa ya? Berapa lembar lah? 1 ya. Ini dibagi menjadi 2 ya. Ya. Ini kan Ustadz kan sebagai dukun gitu ya. Iya, untuk biar persepsi
para jamaah itu, oh benar ya, kalau orang mampu menceritakan dengan baik itu langsung bisa mengubah apa persepsinya ya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya dah. Karena kalau yang di dalam kaca ya biarin terlalu jauh ya kan gitu. Rezekinya ya saya adoh ya. Sudah jauh ditutupi kaca lagi ya kan gitu ya. Kayak akuarium ya kan gitu ya. Ya karena mau tak lempar pun juga kena kacanya, Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian paham nggih? Kertase kosong sedaya niki. Nggih, mboten nonton tulisane, gitu. Saestu nggih? Saestu 4. 4 boleh, 5 boleh. Sekarang saya mau membaca pikiran Ibu, ada ballpoint di sini, ya. Atau mungkin ada dari salah satu ibu yang ingin bertanya kepada Bu, siapa Bu namanya? Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah. Dengan satu pertanyaan, nanti pertanyaan itu biar dijawab di dalam otaknya dulu saya tulis. Setelah saya tulis tuh jawaban itu saya simpen dulu. Jadi ada enggak yang mau? Nanti enggak dikira saya kong kali kong sama Bu Fatimah, ya kan gitu. Ya. Wah, tadi belum ketemu ya Bu Fatimah dengan saya? Belum. Belum ya. Wah, sayang mic-nya cuma satu ya kan gitu. Oke. Yang pertama Bu Fatimah. Kalau Bu Fatimah pengen uang, ya, berapa yang diinginkan? Tapi jangan ditulis 100.000 loh. Sebentar, ya. Tak tulisnya dulu di sini. Gitu. Tulis dulu, terus Bapak Ibu sekalian, saya masukkan ke dalam saku saya. Ya. Silahkan sebut Bu Fatimah. Saya pingin uang sebanyak-banyaknya. Iya, ada nilainya. Oh, nilainya 1 M. 1 M. 1 miliar. Ini rada impossible salah nih jawab. Tak pikir 1.000 ya kan gitu. Nggak apa-apa, sudah terlanjur dikantongi. 1 miliar, tapi saya nulisnya nggak 1 miliar kayaknya, Bu. Oke, dengan uang 1 miliar itu mau digunakan untuk kepentingan apa? Apakah umroh atau wisata kemana? Kalau wisata kemana, ke negeri mana? Silahkan disebut. Jangan jawab dulu, saya tulis di sini. Tulis dulu ya, tulis dulu. Simpan di dalam, iya. Ke negara mana Bu yang keras? Ojo Mekah, nek Mekah sudah tak debat. Ya, enggak. Saya memang waktu dekat ini mau ke Korea Selatan, tapi untuk uang ini bukan saya pakai untuk ke sana. Oke, Korea Selatan. Ah, salah ini Mekah tadi. Mekah sudah. Iya, Korea Selatan. Saya ke sana dari Oke. Gimana ya cara ngerubah yang ada di sini tadi? bukan dukun ya. Ya enggak apa-apa, ya. Kemudian ya tadi ya, di Korea Selatan itu kan nanti ada transportasi yang kalau di Bandung ada yang namanya bandros. Ya, bisa naik di atas atau naik di bawah. Ibu pilih di mana? Atas atau bawah? Jangan dijawab dulu. Ya. Tumpuk dulu ya kan gitu. Yang nyoteng TV ya agak bingung ya kan. Jawab Bu, atas atau bawah? Bawah. Bawah, senangnya di bawah ibunya. Nggak jadi pejabat kalau di bawah, lu pejabat itu di atas ya kan gitu. Oke, tadi ada berapa yang sudah saya? 3. Sekarang kita akan buktikan ya, yang ada di saku saya itu, walaupun tadi ada yang salah, berubah atau tidak. Tadi apa saja? Ada 1 miliar, kemudian Korea Selatan, bawah. Aduh, kalau salah itu gimana cara ngerubahnya? Karena ini sudah terlanjur ditulis ya. Namanya dukun kan ya bisa aja ya kan gitu. Iya,
Dijawab Bu, ditulis mana Bu? Korea Selatan. Tunjukkan kepada kamera kan. Ini betul. Saya memang mau ke Korea Selatan, tapi atas kepentingan kantor saya. Jadi jawaban yang ditulis Pak Dukun, saya dipanggil saya betul. Iya, Tulisan Korea Selatan. betul ya. Bisa ngubah ke Mekah dirubah ke Korea Selatan. Dukun enggak Bu? Dukun. Makanya saya panggil Pak Dukun ya Pak. Iya. Untuk saat ini ya. Yang kedua naik bisnya tadi ke arah bawah apa atas tadi? Bawah. Bawah. Ke panahnya ke Bawah. bawah ya, bawah. Ketiga, uangnya sekarang. Wah, ini yang agak sulit uangnya. Karena saya nyiapkan 100.000, asumsi saya mesti milihnya 100.000. Ya enggak, Bu? Logika sederhananya kan gitu. Tapi tadi mintanya berapa? 1 M. Waduh, 1 miliar. Coba dibaca berapa, Bu? Masya Allah. Ternyata Pak Dukun betul-betul jelas ini 1 miliar. Masya Allah. Bisa itu ya. Terus dampaknya Ibu akan mengatakan saya sebagai orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Gitu ya. Terus kalau diidentikan dengan dukun tadi, Tidak. dukun, ya kan itu. Mereka Dukun kan? dukun. Ya kan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak suka sama saya, maka videonya nanti diambil, kemudian disebarluaskan. Dukunnya. Iya, ojo cerek-cerek karo dekan FKG UGM, engko ndak diwaca pikirane mergone dhek dukun. Ya. Itulah yang terjadi saat ini ya. Ya, monggo niki 100.000. Terima kasih. Ya. Berkah ya. Amin amin alhamdulillah. Tapi kalau buat Korea ndak dapat apa-apa itu, Bu. Ya. Ya, karena insya Allah saya juga ke Korea nanti tanggal 21 ke Korea saya. Ya, dapat apa itu penghargaan karena membawa FKG UGM mendapatkan ranking 8 besar dunia. Ya, ya amin ya. Bapak Ibu sekalian jadi percayakan gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai storytelling. Jadi bagaimana saya itu bisa mempengaruhi ya persepsi Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang dekat ini berubah, bisa menganggap bahwa saya bisa membaca pikiran orang lain. Padahal tidak demikian Bapak Ibu sekalian, jujur aja saya bukan dukun ya. Saya adalah benar ya dokter gigi, dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kok bisa? Tadi cuma main sulap aja ya. Sulap itu palsu, palsu itu imitasi kan Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terjadi di dunia maya saat ini. Yang terjadi di dalam media sosial saat ini. Kemarin ya ada potongan video yang menggambarkan bahwa Bu Sri Mulyani itu menganggap guru sebagai beban negara. Kata-katanya rapi, indah, suaranya persis. Cuman ternyata itu iya buatan. Ya, jadi sekarang dengan adanya teknologi informasi itu sangat mudah untuk membuat satu cerita-cerita yang seolah-olah itu benar. Ya. Padahal kalau kita cross check, beliaunya tidak mengatakan seperti itu. Itu kan menjatuhkan ya, kredibilitas seseorang melalui tadi storytelling yang apa jadi bagus ya, cerita yang seolah-olah itu benar, padahal banyak ya, tidak hanya mengenai Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan saja, tapi banyak mengenai para tokoh-tokoh apa yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan dulu saya waktu ceramah di masjid sebelah, ya sebelah sana ya, masjid apa ini, kalau lurus ke sana ya.
pengajian Jumat Kliwon saya pernah mengisi ya kan. Ndagen ya. Terkait berita negatif tentang UGM yang sering dibully di dalam media sosial ya karena ada kasus ijazah dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo ya. Apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan terkait dengan bullying terhadap institusi itu? Maka terus terang, saya sebagai bagian pegawai yang ada di dalam rumah yang namanya Universitas Gadjah Mada, berdasarkan tentu ya tadi rujukan daripada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang saya lakukan apa? Tentu saya harus melakukan klarifikasi, konfirmasi, tabayun tadi istilahnya. Saya waktu itu juga minta di pimpinan universitas supaya saya diberikan bukti-bukti terkait dengan itu semua. Dengan tujuan apa? Agar kalau saya ditanya tetangga saya bisa menjawab dengan pasti. Tidak katanya, kan begitu. Nah kebetulan saya juga sarjana hukum walaupun dokter gigi. Ya. Yang namanya orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila